Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi algoritma pemrograman untuk session kedua. Ini lanjutan dari session sebelumnya ya, tentang bagaimana kita memahami konsep dari algoritma dan pemrograman. Baik, kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana dasar dari algoritma pemrograman itu merupakan sebuah konsep untuk membangun logika berpikir sistem, maka sekarang kita harus masuk ke dalam bagaimana logika berpikir sistem itu kita gambarkan dalam bentuk sebuah diagram atau chart ya, yang sering kita sebut sebagai flowchart ya. Jadi ketika kita memahami, kemudian ketika kita ingin merancang sebuah sistem informasi, kita tahu betul tentang bagaimana logika sistem atau bisnis proses sistem nanti akan berjalan seperti apa. Kemudian apa yang sudah kita bayangkan dan logika yang ingin kita bangun, kita tuangkan dalam bentuk sebuah dokumentasi. Kita gambarkan dalam bentuk sebuah bagian alir diagram atau flowchart. Nah, flowchart ini sebenarnya merupakan gambar alur yang memang menjelaskan logika secara utuh. Kemudian flowchart juga merupakan alat atau tools yang banyak digunakan untuk menggambarkan sebuah algoritma dalam bentuk sebuah notasi ya. Dalam bentuk sebuah notasi atau simbol-simbol. Nah, ini beberapa contoh simbol yang digunakan di flowchart ya. Ada notasi terminator, ada notasi data dan seterusnya. Nah, ada notasi proses, ada notasi decision dan notasi preparation, predictive proses, notasi konektor dan notasi row. Nah, masing-masing notasi ini memiliki fungsi dan kegunaannya. Ambil contoh ketika saya kembali ini dari slide sebelumnya. Notasi terminator ini memang biasa digunakan untuk menggambarkan sistem operasi sistem itu dimulai dan operasi sistem itu selesai. Misal kalau Anda ingin memulai kegiatan di menu login misal. Login itu kan dimulai dari kita masukkan username dan password ya. Nanti start, nah kita memakai terminator, kemudian end atau selesai login atau selesai proses itu berlangsung, kita menggunakan notasi terminator. Kemudian notasi yang kedua adalah notasi yang disebut sebagai notasi data. Nah, notasi data ini memang berfungsi untuk mewakili data, baik itu input ataupun output, yang menyatakan tentang bagaimana operasi pemasukan data dan pencatatan hasil itu. Jadi kalau Anda ingin menggambarkan misal alur tentang bagaimana penyimpanan data, kemudian database dan seterusnya, kita bisa menggunakan notasi seperti ini. Nah, ini disebut sebagai notasi data, input, processing data, dan output data. Kemudian ini notasi proses ya, kotak ya. Notasi proses ini digunakan untuk menggambarkan sebuah proses. Misal Anda ingin menggambarkan ada proses cetak dokumen, proses tentang penyimpanan dokumen, processing dokumen, kemudian retrieval, kemudian proses pencarian data di database dan seterusnya. Anda bisa jelaskan dalam bentuk sebuah proses. Artinya kalau Anda ingin menjelaskan setiap kegiatan atau alur dalam proses sistem itu berjalan, maka Anda memakai simbol kotak atau persegi panjang ya. Kemudian yang ini berikutnya notasi yang disebut sebagai notasi decision atau pilihan. Jadi misal kalau Anda ingin ada notasi di sini, saya gambarkan ya. Misal Anda masukkan di sini password benar, nanti login masuk ke sistem. Kalau password salah, nanti berarti kembali masukkan username dan password, seperti itu. Ini disebut decision karena pilihan ya. Berarti kan ada percabangan di sini. Jadi kalau benar kemana, kalau salah kemana, kalau sukses bagaimana, kalau gagal bagaimana dan seterusnya. Ini notasi pilihan. Kemudian ini ada notasi preparation yang digunakan untuk memberikan sebuah nilai awal atau nilai akhir atau pengurangan.
Kalau Anda biasanya untuk sistem-sistem yang memang berbasis pada penghitungan angka atau matematik sering menggunakan notasi preparation. Kemudian notasi berikutnya ini sama seperti ini ya, meski panjang cuma ada garis-garisnya. Ini disebut sebagai notasi predefinite process, yang digunakan memang fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu operasi yang diperinci ya, untuk prosedur yang sifatnya fungsi. Ini biasanya proses penampilan dokumen, penyimpanan sebenarnya hampir sama, hanya memang dia lebih diperinci lagi, ada sub prosedurnya. Kemudian berikutnya ini ada notasi konektor ya, yang digunakan untuk sambungan dari flowchart yang terputus ke halaman yang sama. Jadi kalau mungkin terlalu kompleks kemudian banyak sehingga harus pindah halaman atau terpotong, ya Anda pakai notasi ini. Kemudian notasi row ini adalah notasi yang menunjukkan arus atau arah dari proses satu ke yang lain. Jadi arrow ini digunakan untuk menghubungkan antar bagian di dalam sebuah flowchart atau tanda panah. Ini contoh gambar dari flowchart itu sendiri. Kita mulai dari sini misal. Nah, ini kita mulai ya dengan simbol seperti ini. Artinya setiap awalan atau akhiran pasti diawali dari simbol seperti ini. Nah, sama kan? Kemudian ini mulai baca data. Kenapa baca data? Karena ini simbol untuk database. Hitung luas segitiga, ini simbol untuk proses atau sebuah kegiatan. Tampilkan hasil luasnya, ini juga database. Kemudian selesai. Ini logika program untuk menghitung luas segitiga. Nah, ini bagian alir program komputer yang diperinci. Kalau ini kan secara umum, tapi ini diperinci. Kok bisa si sistem itu menentukan luas segitiga? Caranya gimana? Maka di sini ditambahkan lagi ada mulai read alas koma tinggi. Artinya komputer itu harus membaca luas dan tingginya dari database yang ada di sistem. Masuk ke sini. Prosedur selanjutnya adalah cara komputer menentukan luas dari segitiga itu adalah dengan dia mengalihkan luas sama dengan 0,5 ya kan, dikali alas dikali tinggi. Berarti nanti kalau database sudah membaca alas, membaca tinggi, tinggal dikalikan aja 0,5 dikali read alas dikali tinggi sama dengan luas. Sehingga sebenarnya ini ya bukan simsalabim tiba-tiba jadi, tapi memang kita yang sudah memasukkan di dalam logika sistem itu bagaimana cara menghitung luas segitiga, kemudian selesai. Kemudian struktur algoritma yang sifatnya berurutan ya. Jadi ada struktur dalam algoritma yang sifatnya berurutan. Jadi ada 3 struktur dasar yang digunakan dalam membuat algoritma, yaitu bentuknya berurutan atau sequencing. Struktur ini memang berfungsi untuk pemilihan keputusan atau percabangan. Ada juga yang disebut sebagai branching dan struktur pengulangan atau looping. Ya. Jadi dalam sebuah algoritma itu ada 3 ya, sebenarnya ada 3 struktur. Yang pertama adalah berurutan, sequencing, kemudian percabangan, branching, dan looping atau pengulangan. Sequencing atau berurutan itu memang biasanya prosedural ya. Nanti prosesnya berurutan. Kalau branching itu percabangan, berarti ada pilihan atau opsional. Kalau looping itu pengulangan. Jadi kita bisa mengulang kembali perintah yang sudah kita lakukan, dan kita seperti mengembalikan data, mengambil data kembali, itu termasuk proses looping. Nah ini pada bagian ini kita akan bahas lebih struktur algoritma berurutan ya ini ya. Ini di sini kita samakan dengan sebuah mobil yang sedang berjalan pada jalur lurus yang tidak ada persimpangan. Ini disebut sebagai algoritma yang sifatnya sequencing atau berurutan. Nah ini berurutan, ini gambar algoritma yang berurutan. Kenapa berurutan? Karena dia nggak ada percabangan, nggak ada pilihan. Kayak tadi misal menghitung volume volume balok. Ya, ini sistem yang akan menghitung volume balok. Berarti ada mulai membaca read lebar, panjang dan tinggi, sudah dibaca database, kemudian database masukkan ke processing system.
volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan print volume. Jadi hasilnya sama, ini juga sama. Nah, menghitung luas lingkaran berarti mulai ya. Read radius berarti apa artinya? Kita membaca database yang ada di apa namanya, data radius yang ada di dalam database, sorry. Kemudian di sini ada pi sama dengan 3,14, luas sama dengan, kita kasihkan rumus di sini, pi dikali radius dikali radius, kemudian sama dengan print luas. Nah, ini juga sama. Ini untuk konversi suhu, berarti mulai read F ya. Kita membaca di database ini untuk data F. Kemudian C sama dengan 5,9 dikali Fahrenheit minus 32. Print C. Ya, ini mengubah konversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, ini contohnya. Ini berurutan, jadi tidak ada percabangan. Semua runtutnya. Biasanya ini untuk sistem yang simpel ya. Nah, algoritma percabangan ya. Percabangan itu memang yang sifatnya berjalan dengan mengikuti struktur utama. Nah, tapi kadang ini juga tidak. Biasa juga berubah tergantung dari kondisi. Nah, ini disebut sebagai percabangan karena ada pilihan. Nah, gambarnya seperti mobil berjalan, ada percabangan. Bisa belok kanan, bisa lurus. Kalau tadi kan lurus terus. Kan? Kita lihat struktur percabangan itu memang untuk apa namanya, biasanya ada batasan atau fungsinya. Ini salah satu contoh adalah struktur percabangan untuk masalah batasan usia. Jadi saya itu ingin mendesain sebuah sistem informasi di bioskop. Ini ceritanya seperti itu. Di bioskop saya ingin mendesain sebuah sistem informasi. Kalau saya memasukkan umur penonton yang dia kurang dari 17, ya toh, berarti dia tidak boleh nonton. Kalau saya masukkan umurnya itu 17 tahun ke atas, maka dia diperbolehkan nonton atau beli tiket. Oke, berarti di sini ada struktur percabangan. Kalau dia kurang dari 17, dia nanti tidak boleh beli tiket. Kalau nanti lebih, berarti dia boleh beli tiket. Nah, ini jawabannya seperti ini. Mulai read usia, oke, berarti sistem membaca usia dia berapa. Kemudian dicek. Kalau usia lebih dari 17, ya toh. Pertanyaannya adalah usia lebih dari 17. Kalau iya, print silahkan nonton. Kalau tidak, berarti print Anda tidak boleh menonton, selesai. Seperti itu. Ini percabangan, berarti ada pilihan. Contoh misalnya saya mau buat pilihan tadi yang sebelumnya sini saya kasih contoh ya. Kalau berhasil masukkan username password, kalau benar masuk ke sistem, kalau salah mengulang kembali. Kemudian ini juga contoh, misalnya kalau usia kurang dari 17 tidak boleh nonton, kalau lebih dari 17 boleh nonton. Itu percabangan, berarti ada pilihan. Berarti kita menggunakan salah satu notasi yang ada di flowchart yang kita sebut sebagai decision atau pilihan. Itu ya. Jadi Anda harus memahami ini seperti ini. Juga struktur percabangan yang lain ya, yang sifatnya perhitungan. Nilai P sama dengan X tambah Y. Jika P positif maka X sama dengan Q sama dengan X dikali Y. Dan seterusnya. Ini flowchartnya seperti apa? Seperti ini. Jadi misal read, kita membaca database XY, kemudian P itu sama dengan X tambah Y. Berarti kalau kita ingin menentukan P, berarti X ditambah Y. Ini P lebih besar 0. Kalau iya berarti Q sama dengan X dikali Y. Kalau tidak dibagi Y ya. Kemudian print Q dan seterusnya. Oke, kemudian ini struktur percabangan ya. Ini untuk masalah fotokopi. Jadi ini maksudnya gini. Ada sistem informasi fotokopi yang dia punya aturan, jika fotokopi yang statusnya adalah langganan, maka beberapa lembar setiap dia fotokopi itu harganya cuma Rp75. Jadi kalau dia member, ini member ya, dia itu member, jadi nanti dia bayarnya cuma 75. Kalau bukan langganan, nah maka jika fotokopinya kurang dari 100, maka per lembarnya 100.
Kemudian kalau lebih atau sama dengan 100, maka dia bayarnya 85. Ini kan berarti sistem itu kan harus menentukan gitu. Kalau dia misal member, setiap kali ada pelanggan ya nanti dia dikenakan biaya Rp75. Kalau dia non member ya berarti bayarnya Rp100 atau lebih dari 100 lembar atau sama, berarti Rp85. Contohnya seperti ini. Berarti flowchart yang kita buat adalah mulai read status JLF ya. Ini status dari si pelanggannya. Berarti kan dia harus cek di database apakah si A ini terdaftar sebagai pelanggan atau tidak. Kalau statusnya dia itu langganan ya berarti HPP sama dengan harga per lembar fotokopi, berarti sama dengan Rp75. Langsung ke sini print dan seterusnya. Berarti nanti dia dapat kwitansi pembayaran, kemudian dia juga harus membayar cuma Rp75. Kalau dia statusnya bukan langganan berarti tidak, bayarnya di sini. Nah, di sini masih dikasih pilihan lagi. Dia itu fotokopinya lebih dari 100 atau kurang. Nah, kalau kurang dari 100 berarti dia bayarnya per lembarnya 100. Kalau dia lebih dari 100 atau sama dengan berarti bayarnya cuma Rp85. Seterusnya print dan seterusnya, selesai. Nah, itu contoh yang disebut sebagai percabangan. Jadi ada pilihan. Ya kayak Anda biasa datang ke pusat perbelanjaan, Anda ditanya punya member atau enggak gitu kan. Kalau punya nanti kan harganya pasti beda di struknya. Kalau nanti tidak dapat bukan member ya nanti harganya juga harga normal. Nah itu sistem pun juga harus dibuat seperti itu. Dan bagaimana cara membentuk logika sistem? Ya kita buat dokumentasinya terlebih dahulu agar nanti ketika kita masukkan perintah sintak ke sistem ya itu lebih mudah dipahami. Nah ini percabangan yang lain ini ya. Ini contoh percabangan yang lain. Ini untuk kelulusan siswa. Ini ada sistem informasi akademik. Nah ini yang ada aturan kelulusan siswa pada mata kuliah tertentu. Jika nilai ujian tengah semester UTS lebih besar dari 70, maka siswa dinyatakan lulus. Dan nilai akhir sama dengan nilai UTS. Berarti kalau nilainya nanti dia itu lebih besar dari 70, ya nilainya itu. Tapi jika nilai UTS-nya kurang dari 70, ya, maka siswa dinyatakan lulus jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 60. Di mana nilai akhir sama dengan nilai UTS dikali 40% ditambah nilai UAS. Jadi intinya gini lah. Dosen itu punya standar penilaian atau cara penghitungan penilaian. Namun dia ingin memasukkan standar penilaian itu di dalam sebuah sistem atau siakatnya. Caranya gimana? Berarti kan rumus-rumus ini kita masukkan ke dalam sebuah alur logika seperti ini. Nah ini kan mulai read name berarti membaca name mahasiswa, membaca nama mahasiswa, membaca NUTS nilai UTS dan NUAS nilai UAS. Lihat, kalau dia lebih dari 70 ya artinya dia langsung statusnya lulus sama. Kalau NUTS-nya tidak lebih besar dari 70, maka dia harus melalui proses penghitungan yaitu menjumlahkan secara keseluruhan bobot nilai UTS dan nilai UAS. Kalau dia nilainya nanti lebih besar dari 60 atau sama dengan, berarti lulus. Kalau kurang dari 60 berarti dia tidak lulus. Nah ini print name nama siswa dan status. Ini berarti transkrip nilainya kita cetak. Selesai. Ini. Nah, berikutnya adalah struktur pengulangan. Namanya aja struktur pengulangan. Berarti kita kalau digambarkan seperti mobil ya dia hanya muter saja gitu kan. Dalam sebuah sirkuit muter. Nah, dia pengulangan. Ya, atau yang kita sebut sebagai badan pengulangan atau loopy body. Yaitu yang sifatnya dia memang dalam sebuah ekspresi boolean ya yang ada syarat datanya true or false ya, benar atau salah. Contoh ini misalnya dengan for ya, counter sama dengan awal atau akhir ya, ini badan loopnya seperti ini. Jadi dia dapat mengulang atau mengambil data diulang-ulang, perintahnya dapat diulang-ulang kembali. Ini pencetak pernyataan 11 kali. Ini contoh.
Ini maksudnya gini, ini sistem informasi yang dia itu di set seperti ya Anda pernah ngeprint pernah print di printer ya. Di printer itu kan kalau Anda Ctrl P dibuka di Microsoft Word-nya, kemudian Anda pilih Anda mau ngeprint berapa, kemudian cetak berapa, warna atau enggak, itu seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud seperti pengulangan artinya berarti kita dapat mencetak kertas itu berkali-kali. Berarti kalau Anda memasukkan di halaman printer itu kan, berapa banyak Anda yang bisa Anda print, kemudian Anda masukkan 5, berarti nanti printnya akan jadi 5 kali, itu disebut sebagai pengulangan. Artinya datanya sama, lembar wordnya cuma satu, dibuka cuma sekali, tapi dia bisa di print 5 kali. Artinya sistem itu membaca berkali-kali atau 5 kali kemudian cetak. Seperti itu yang kita sebut sebagai prinsip algoritma dalam konteks pengulangan. Ini contoh. Start, nah ini 1 sama dengan 1 to 100. Artinya berarti kita memasukkan perintah di halaman layar kita bahwa kita nyetak satu file ya, satu file kita cetak dari satu file itu 1 sampai 100. Berarti kita cetak semuanya. Kita cetak thread gitu kan, stop. Oke, berarti kita nyetak antara halaman 1 sampai dengan halaman 100. Tapi bisa ada perintah juga, saya tidak akan mengulangi dan seterusnya. Ini maksudnya pilihan ya, sorry ini salah. Apakah Anda itu akan mengulanginya kembali? Kalau mengulangi kembali berarti nanti di print lagi, berarti 100 halaman itu dikali berapa kali? Kalau enggak ya berarti cuma satu kali print. Itu pilihan. Nah, ini hasil dari suatu flowchart pengulangan, contoh misal start A1 dan seterusnya, dia kembali, atau dia dari sini kembali lagi muter ke sini seterusnya. Jadi gini, 1 2 3 4 1. Jadi seperti perintah print itu juga pengulangan ya, dia berkali-kali. Atau perintah search, Anda mencari data itu diulang-ulang, data yang sama hanya cuman diulangi lagi pengulangan dengan ini struktur while yang mengulang pernyataan pada badan loop. Artinya kita tidak perlu tahu berapa pastinya itu diulang gitu kan. Ini kondisi badan loop dan seterusnya, muter terus. Nah ini contoh. Kemudian kita lanjutkan, ini pengolahan array atau pencarian. Jadi ini variabel yang biasa kita gunakan adalah variabel biasa yang memiliki sifat bahwa sebuah nama variabel hanya dapat dinyatakan sebuah nilai numerik atau string pada suatu saat. Artinya bahwa array ini merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang tipenya itu sama. Jadi diakses langsung atau diulang-ulang ya, pencarian. Kemudian penulisan array pada C++ dan Visual Basic. Ini contoh, ini array ya, atau mengulang lagi. Ini contoh kalau bahasa C++, pagar include, use string, using namespace, integer main, ya, mendeklarasikan array A dengan 30 elemen bertipe integer. Nilai elemen array A0 sama dengan 5, A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 20. Menampilkan elemen, ini berarti menampilkan hasil pengulangannya. Berarti ini elemen 1 sama dengan 0, A, dan seterusnya. Jadi intinya itu Anda punya perintah apa, Anda masukkan dengan bahasa. Nah, tergantung nanti kita pakai bahasa apa. Ini contoh ya. Ini pencarian data dalam array. Manakah elemen yang berisi 12? Mana? Ya ini kan berarti. Jadi intinya gini, array itu kan kita mencari ya. Jadi kayak Anda itu mencari, Anda buka sistem atau Anda buka ini aja, Microsoft laptop Anda lah, Anda mencari file, atau Anda buka Microsoft Office ya, Anda buka Excel, Anda cari data. Nah itu sama, Anda search cari file atau data yang nominalnya 12 ya. Array itu jadi dia punya database, ada kamar-kamarnya. Ini A 0 1 2 3 4 5 sampai 100, B sampai berikutnya. Yang Anda cari adalah yang angka 12. Jadi pencarian itu ya dasarnya dengan data yang ada di database. Kalau nggak ada database ya nggak akan mungkin bisa didetek. Nah ini juga sama. Ini B 1, 4 dan 2, ini 4 ke 5, 5 ke 8 dan 7.
Nah, ini flowchartnya, gambaran flowchartnya kalau array ya, dia muter sebenarnya sama, ini kan dia prinsipnya pengulangan. Dia muter mencari data, dia ulangi lagi kegiatan. Ini contoh juga alur ya, kalau kita ingin membuat sistem informasi tentang kegiatan di pendaftaran pasien, pelayanan pasien, sampai dengan cetak laporan. Ini contohnya. Kalau pasien lama ini masuk ke sini, pasien baru pun juga masuk, cuman dia langsung cek di database. Nah, ini seperti ini. Kemudian seterusnya database dan seterusnya. Ini lebih ke secara makro ya, tapi kalau detail flowchartnya sebenarnya nggak seperti ini ya. Kita harus lebih desainnya lebih rinci. Saya kira itu apa namanya pertemuan pada sesi kali ini. Silakan belajar. Tolong Anda pelajari setiap tahap-tahap tadi yang saya sampaikan. Kalau memang belum paham, silakan Anda ulangi lagi untuk apa namanya melihat apa yang sudah saya sampaikan, karena memang sebelum nanti kita masuk ke lebih dalam tentang algoritma pemrograman, Anda perlu paham dulu tentang logika berpikir sistem, kemudian bagaimana mendesain atau mendokumentasikan kegiatan sistem berbasis flowchart. Baik, saya kira itu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.